Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Gunawan Mantutu. Izin tadi Bu, anak saya nelfon lagi persiapan, katanya mau berangkat ke Bali bareng saya nanti tanggal 17. Jadi mumpung saya ada di sini, keluarga saya ajak ya sambil healing besti lah. Ibu paham ya, healing besti ya, sambil jalan-jalan di sini. Baik, kita masuk pada kajian. Bapak Ibu yang berbahagia, berbeda dalam hidup itu hal yang biasa ya. Ada yang sholatnya pakai mazhab Syafi'i, betul Bu ya? Ada yang Hanafi, Maliki, Hambali, Hanafi. Intinya satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Sekali lagi, satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Kita tidak bahas di situ. Saya cuma mau ngasih perumpamaan gini. Kalau kita masalah perbedaan masih sering berantem Pak, antara yang kunut dengan yang tidak kunut, antara yang terawihnya 23 dengan yang 11, masih sering nyinyir. Tahu nyinyir Bu? Masih sering julid, masih sering ngebully, ngehina gara-gara perbedaan. Udah nggak musim Pak. Yang musim sekarang apa? Cari bekal buat di akhirat. Jangan saling nyakiti gara-gara perbedaan khilafiyah, perbedaan ibadah. Malu sama jari. Lihat jari, satu tangan jari jumlahnya berapa? 5, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Bentuknya beda-beda, tugasnya tidak sama, tapi mereka bisa saling memuliakan dan menghormati. Tidak ada yang saling menyindir. Yang satu dengan yang lain saling mengalah, saling memuliakan. Lihat jempol, paling ujung, pendek, kecil, gendut. Nih, jempol. Maaf yang kesinggung ya. Ini kan ngomongin jempol, ya. Tapi jempol ini, masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Dia walaupun kecil, ini tergantung posisi. Kalau begini, mantap. Ini bukan politik nih, hati-hati nih. Ya, sekarang sensitif. Kita mau mempersilahkan tamu aja bingung. Mau begini udah nggak bisa. 2 susah, 3 nggak bisa. Sekarang kalau ada tamu ke rumah mau kasih minum begini saja sudah Pak. Ayo Bu, diminum silakan Bu. Jempol paling ujung, tergantung posisi. Ini mantap, ini cemen, payah, payah. Jempol tergantung posisi. Dan ini biasanya paling sopan nih Bu. Nanya alamat ya, di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Pak, numpang tanya alamatnya sebelah mana? Oh, sebelah sana. Dulu sebelum ada Google Map. Betul nggak? Malu bertanya, sesak di jalan. Sekarang yang bertanya kehabisan kuota berarti Pak. Pak, alamat sebelah mana? Oh, sebelah sana. Sopan. Deket Bu? Oh, deket. Berapa kilo lagi ya Bu? Ah, paling 20 kilo. Saking deketnya Pak, saking sopannya 20 kilo dibilang deket. Jempol, tergantung posisi. Telunjuk, ini kerjaannya marah-marah, nyuruh-nyuruh, merintah-merintah. Yang ini kamu bawa ke sana ya. Yang sana bawa ke sini. Kamu jangan macem-macem sama saya. Ini marah-marah nih, mau apa kamu? Ah, ini tunjuk. Saya belum pernah lihat ada orang marah-marah, preman pakai jempol. Mau apa kamu? Oh? Ayo tusuk, silahkan. Ini namanya preman pensiun Pak. Nggak ada orang marah-marah pakai jempol Pak. Oh, diinjek-injek, pakai telunjuk. Dari tengah, wis jangan keluar Bu. Ini yang bikin anak SMA tawuran ya, ini jari tengah kodenya. Ibu juga paham ya. Hati-hati Bu. Kita kalau udah marah keluarin jari tengah itu paling gak sopan. Jari manis. Kenapa dibilang jari ini manis? Karena dia nggak pernah kerja. Dia nggak pernah capek.
makanya dibilang jari manis, paling lembut. Itulah kenapa dia disuruh gotong cincin, supaya ada kerjaannya, nggak nganggur. Yang lain kerja, situ enak diam-diam aja. Ini gotong cincin, gotonglah cincin dia. Kelingking paling kurus, paling kecil, tapi ini yang paling mantap, ini yang paling fleksibel. Oh, cleaning service, ini bagian bersih-bersih Pak. Kalau di rumah ibu-ibu udah mojok di pinggir lemari, itu. Paling kecil tapi paling mantap, tapi mereka akur. Lihat pas saya megang mic tuh, semuanya nunduk, betul nggak? Nggak ada yang saling ngebully. Seperti itulah harusnya seorang muslim menghadapi perbedaan, termasuk perbedaan politik zaman sekarang. Pilihan presiden boleh beda, masing-masing punya alasan. Beberapa ustadz juga punya pilihan yang berbeda. Kemarin Ustadz Abdul Somad sudah menyatakan sikap ya Pak, gabung dengan salah satu calon presiden. Bapak lihat beritanya nggak? Enggak ya, emang kalau berita kurang. Tapi kemarin ada artis tuh Bu, suaminya meninggal 2 tahun, terus nikah di Bali kemarin. Siapa tuh Bu? Astagfirullahaladzim, apal ya. Udah gitu Bu, kemarin tahu nggak sih Bu, itu gosip terbaru yang waktu itu, siapa tuh yang punya penyanyi dangdut, terus tiba-tiba ada RT habis dicekek terus dibanting, siapa namanya? Astagfirullah, saya lupa nama suaminya siapa Bu. Ini istrinya Pak. Makanya sekarang maaf Bu ya, ibu-ibu nih maaf ya, bersyukur yang badannya Allah kasih besar-besar Bu. Bener, jangan didiet-dietin Bu. Pertama yang diet banyak pada mati. Kedua, udah Bu, jaga begitu aja nggak apa-apa. Kenapa? Supaya nggak dibanting sama suami, biarin. Kalau perlu gimana caranya suami ibu banting-banting ini semua, gitu kan? Banyak-banyak bersyukur Pak. Nah itulah perbedaan. Ini tanya politik nggak paham, artis nomor 1. Perbedaan mah itu biasa Pak. Yang namanya perbedaan pasti ada. Manusia kulitnya dibeda-bedakan, beda benua, beda kulit, betul nggak? Saya orang Jakarta, bahasanya pakai E. Orang Jawa kebanyakan pakai O. Makanya namanya Priyono. Betul nggak? Kalau Betawi ini masalah nama Pak, beda-beda. Orang Betawi namanya bagus-bagus Pak. Bapak saya namanya, alhamdulillah ayah saya lagi ikut ke Bali, saya ajak sama ibu saya. Ayah saya namanya Pak, orang Betawi bagus-bagus. Al-Hajj Abdullah Syarifuddin Mawardi. Abdullah Syarifuddin Mawardi. Di kampung saya dipanggilnya siapa? Haji Ahab. Tuh. Paman saya almarhum Haji Ibrahim, dipanggilnya Pak Haji Boeh. Maimunah Mumun. Udah gitu udah jadi nama pocong lagi kan, pocong Mumun tuh. Yang paling parah teman saya namanya Pak Bagus Muhammad Rasul. Udah Muhammad Rasul, dipanggilnya Pak Bang Ocung. Itu Betawi. Jadi kalau nama itu biasanya gabungan antara suami dengan istri, itu nama yang paling romantis ya Bu ya. Ada teman saya namanya Faris, karena ibunya Faizah, bapaknya Haris, jadi Faris. Ini yang kasihan kalau bapaknya Basri, ibunya Kokom. Baskom. Basri dan Kokom. Itu kan perbedaan, sudah hal yang wajar. Maka saya melihat perbedaan sudah semenjak saya kuliah di Mesir. Wacana saya terbuka Pak.
Dulu mazhab saya Syafi'i tulen, kalau nggak subuh, kalau subuh nggak kunut nggak sah Pak subuhnya. Tapi ternyata beda mazhab, beda pandangan. Ya Allah. Contoh khutbah Jumat, kalau di kampung saya orang Betawi itu harus pakai tongkat Pak. Ya. Kalau di sini khutbah Jumatnya ada tongkatnya Pak? Ada. Oh iya. Ini boleh 2 pulang Pak? Jangan, Ustaz punya masjid itu. Ini hati-hati, yang muda-muda yang dekat sama beliau hilang Pak ini. Ada yang nggak pakai tongkat. Kenapa? Karena sahabat ini melihat Rasulullah di satu waktu beribadahnya seperti ini, di lain waktu tidak sama. Suatu Jumat sahabat melihat Rasulullah berkhutbah menggunakan bukan tongkat saat itu, tombak sebenarnya. Kenapa Rasulullah menggunakan tombak? Karena beliau menyampaikan khutbah sambil mengawasi musuh dalam peperangan, megang tombak. Sebagian sahabat ada yang melihat, oh Rasul khutbah Jumat dengan tombak. Nah itulah kenapa ada yang menggunakan tongkat. Tapi di lain Jumat Rasul tidak menggunakan tombak, biasa saja. Itulah yang digunakan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah dan Persis. Mereka tidak dengan tongkat, mereka dengan biasa-biasa saja. Contoh, Bapak Ibu yang bersolat taraweh 23, 11. Di sini berapa Pak? 11. Ya. Rasulullah sholat tarawehnya berapa Ustadz? Dalam salah satu hadis beliau sholat taraweh itu 11. Bahkan hanya beberapa malam saja di Masjid Nabawi. Tapi kok semakin malam para sahabat yang datang sholat berjamaah semakin banyak. Akhirnya Rasulullah lebih memilih untuk sholat taraweh di rumah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, sholat di Madinah taraweh itu, Madinah sudah jadi sentral niaga Pak. Orang sudah banyak transit seperti di Denpasar, Surabaya, Jakarta, Medan, kota-kota besar. Belum ada pengeras suara saat itu. Sholat tarawih masih 11. Banyaklah para jamaah yang tertinggal. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab beristihad, dibikinlah menjadi 23 rakaat supaya tidak banyak yang tertinggal. Jadi yang 11 silahkan ada dalil dan historisnya. Yang 23 silahkan ada dalil dan kitabnya. Mana yang salah yang 23, apa yang 11? Tidak ada yang salah. Yang salah siapa? Yang tidak taraweh. Kan gitu ya Bu? Oh udah perbedaan mah nggak usah pusing Bu. Ada siang ada malam kok. Ibu kebayang nggak kalau di bumi ini siang terus nggak malam-malam? Ya Allah, kapan istirahatnya? Betul nggak Bu? Matahari nggak tenggelam-tenggelam, pantai Ibu, wah sepi itu, panas terus. Tapi kebayang nggak Ibu kalau seandainya sebaliknya, nggak cuma malam terus, siang terus, atau malam terus? Allah sudah menciptakan segala sesuatu dengan cara yang paling seimbang. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, di dalam pertukaran malam dan siang, semua itu Bapak Ibu adalah menjadi tanda-tanda. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa orang yang berfikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ibadahnya itu dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam berbaring, yaitu salat 5 waktu. Kenapa sih Allah itu memerintahkan sholat? Ketika Allah memerintahkan haji, Allah langsung menurunkan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasul.
Ketika Allah memerintahkan nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, juga melalui malaikat Jibril. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, melalui malaikat Jibril. Semua perintah melalui malaikat Jibril, surat perintahnya melalui Jibril. Tapi salat, Masya Allah, langsung dipanggil Rasulullah ke Sidratil Muntaha melalui peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj. Awalnya dulu perintah salat dari Allah untuk Rasulullah dan umatnya 50 waktu. Masya Allah, Pak, salat 50 waktu. Kebayang nggak itu, Bu, salat 50 waktu? Baru selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ibu mandi, ganti baju, azan lagi. Yang kasihan pengantin baru, betul nggak, Bu? Dikit-dikit azan, dikit-dikit azan, akhirnya jadi 5 waktu. Maka dalam sholat pun banyak perbedaan nih, Bu. Bagaimana perbedaan itu ada? Karena ada satu hadis dari baginda Rasulullah, hadis ini sahih, wa qala Nabi, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Satu waktu Rasulullah salat subuhnya dengan kunut. Tapi di lain subuh Rasulullah tidak dengan kunut. Hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sahih ini membuktikan bahwa beberapa sahabat melihat Rasul sholat subuhnya dengan kunut. Inilah yang digunakan oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sisi lain ada yang melihat tidak dengan kunut. Itulah yang dipakai oleh saudara-saudara kita di luar mazhab Syafi'i. Contoh lain, Ibu kalau sholat di Indonesia, di Asia Tenggara, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, itu imam ketika sholat yang suaranya dijaharkan maghrib, isya, subuh, pasti bismillahnya dibaca, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya dibaca. Tapi kalau ibu lihat siaran langsung live RCTI dari Masjidil Haram Taraweh, lihat imamnya di Mekah, Imam Suraim, Imam Sudais, bismillahnya dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Beda-beda, Pak, perbedaan mazhab. Makanya jangan heran kita jangan-jangan selama ini berpikir ibadah kita, Islam kita ya hanya Islam Denpasar, Islam kita hanya Islam Bali, Islam kita hanya Islam Indonesia. Kita lupa kalau ternyata ini Islam ada di seluruh belahan bumi yang tata cara ibadahnya tidak sama. Contoh, Ustaz, kalau habis takbiratul ihram pun beda-beda, Pak. Ada yang Allahu Akbar, Bapak pernah lihat ada yang Allahu Akbar, ada yang muter-muter dulu, Allahu Akbar, ada ujungnya, Pak. Ada yang Allahu Akbar tangannya ke bawah, tasyahud ada yang lurus, asyhadu alla ilaha illallah, mantap, mau ada hujan, mau petir, mau kucing lewat dijilat gini udah. Tapi ada saudara kita yang tasyahudnya kan harus cari sinyal dulu, Bu, ya, asyhadu alla ilaha. Yang salah yang mana, Ustaz? Yang salah itu pas lagi tasyahud melihat yang sebelah jarinya goyang-goyang, asyhadu alla ilaha. Contoh lain lagi, Ustaz, Allahu Akbar, sunnahnya pandangannya ke depan apa ke bawah? Ke bawah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, sunnahnya ke bawah. Kenapa? Supaya fokus. Jangan sampai sholat Allahu Akbar, sholat berjamaah, safnya saf nomor 3. Di depan kita yang berjamaah pakai kaos,
Di belakang tulisannya gede. Apa tulisannya? Woi, udah bayar utang belum? Waduh, nyindir gue nih. Kan jadi gak khusyuk, Pak. Kalau sudah nunduk ke bawah, sunnahnya merem apa melek? Melek boleh, merem sunnah. Yang nggak boleh merem melek. Itu namanya ganjen. Sunnahnya ya merem. Kenapa? Supaya khusyuk. Ibu kebayangkan, takbirnya mantap, nunduknya sudah dapat ke bawah, melek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Salat berjamaah, lihat yang sebelah kakinya kan, ya Allah, jempolnya hitam amat. Itu jempol apa sepiteng? Nah, kan? Jadi salat ngurusin jempol orang, Pak. Betul nggak? Merem. Lihat ke depan, sarungnya BHS, sombong. Nah, sholat ngurusin sarung orang, mendingan saya gajah duduk. Kemarin gak ada gajah duduk, saya bawa gajah kejepit. Jadi sholat jadi ngurusin pakaian orang. Ibu-ibu yang pakai mukena nih, suka nyinyir nih ibu-ibu. Betul nggak? Kan yang paling umum warna mukena apa? Putih. Ini ada satu pink. Nyinyir. Pak, berjamaah ibu-ibu satu musola nyinyir semua dalam hati. Nyinyir berjamaah. Tuh lihat, mau tampil beda sendiri. Kayak di sinetron-sinetron. Ada suara di belakang gitu, Pak. Oh, pasti sholatnya nggak diterima itu yang kayak gitu. Iya kan? Jadi itulah kenapa kita harus khusyuk. Dan itulah perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua Allah ciptakan berbeda. Tujuannya apa? Ingat kata baginda Rasulullah wa qala Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang ada di antara umatku itu adalah rahmat. Supaya kita saling memaklumi, mengerti, tidak saling membuli. Termasuk urusan politik nih, hati-hati ibu ya. Jangan gara-gara beda nomor, beda pilihan, beda capres dan cawapres, suami istri tidak saling tegur di rumah. Hati-hati. Suaminya nomor 1, istrinya nomor 2, anaknya nomor 3. Itu satu ruang tamu, nggak ada yang mau deket-deketan. Oh, masing-masing buka YouTube, pendukung masing-masing partai. Tidur di kamar ibu, oh main belakang-belakangan gara-gara beda partai. Tidak usah seperti itu, silahkan normal saja kita hidup. Urusan politik, jangan baper. Politik itu Bu, sekarang A, nanti malam bisa B. Betul nggak Pak? Kita lihat, oh yang di atas berkelahi, nanti yang di bawah ikut berkelahi, yang di bawah masih berkelahi, yang di atas udah ketemu makan bareng lagi. Itulah politik, Pak. Berapa banyak, Masya Allah, saudara kita yang ketika mencalonkan diri menjadi dewan, bupati, sebelum mencalonkan diri rajin ngamalin ayat kursi. Sudah dapat kursinya, lupa ayatnya. Betul nggak Bu? Saya cuma mau bilang, nggak ada salah Pak, silahkan. Mau ke politik boleh, tapi luruskan niat lillahi supaya tidak sakit hati. Berapa banyak pilpres tahun kemarin yang nyalonin diri jadi dewan terutama sudah ngeluarin uang banyak, mohon maaf tidak bermaksud menyindir, nggak jadi. Oh Pak, itu di Jakarta Grogol rumah sakit jiwa penuh Pak. Kenapa? Cari dunia. Ibu kalau mau sedekah, sedekah lillahi ta'ala, jangan hanya karena semata-mata ingin berpolitik. Sedekah itu kan harus menjadi sehari-hari, betul nggak Bu? Ya kalau entar bulan Januari, Februari banyak orang baik jadi ahli sedekah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang datang ke kampung ibu ngasih sembako, ibu ambil nggak? Ambil Bu. Namanya dibagi, betul nggak? Nolak rezeki dosa nggak? Dosa, emang maunya. Ada yang ngasih sembako, ambil. Ada yang ngasih beras, ambil. Ada yang ngasih minyak sayur, ambil. Ada yang ngasih uang 5.000, ya Allah susah amat Bu, sampai 5.000 diambil juga.
Ambil, masalah nyoblos mah urusan masing-masing, betul nggak? Saya ditanya, kalau Ustadz, gimana Ustadz masalah politik? Saya yang paling tahu pilihan saya nanti di TPS. TPS masih namanya apa ya? Betul ya? Di bilik, bukan bilik termenung, Bu. Ya, kalau orang Malaysia tuh bahasanya terlalu polos. Teman saya banyak orang Malaysia. Ya, kalau saya nggak salah, itu kalau kita muter-muter healing-healing, dia bilangnya pusing-pusing. Orang Malaysia, betul nggak? WC itu namanya bilik termenung. Bilik termenung. Loh, itu kan bahasa bener. Ibu ngapain lagi di WC? Termenung. Iya nggak? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu pilihan saya nanti. Kalau Ustaz gimana? Dah, saya istiqomah saja dalam dakwah, Pak.